Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 4 November 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 4 November 2021 terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-17. Amsal 11 ayat 17 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mendengar mengenai hukum yang utama dan terutama. Yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Seperti apa? Seperti dirimu sendiri, betul? Ya. Kenapa kita harus mengasihi orang seperti diri kita sendiri? Karena konon katanya orang yang tidak bisa mengasihi dirinya, dia tidak akan bisa mengasihi orang lain. Kalau dia selalu underestimate dirinya, bilang, muka gue jelek ya, atau badan gue gendut ya, atau orang-orang yang selalu merendahkan dirinya, bukan rendah hati ya, tapi ini rendah diri. Lebih kepada negatifnya gitu ya. Tidak pede, tidak punya kepercayaan diri, tidak menyayangi dirinya, hanya mementingkan nafsunya misalnya ya. Orang-orang seperti itu konon sulit atau bahkan mustahil bisa mengasihi orang lain. Bagaimana dia bisa mengasihi orang lain kalau dia terlalu sibuk untuk mengasihani dirinya sendiri, untuk meratapi dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan di kitab Amsal ini termasuk dalam kumpulan Amsal Salomo, dikatakan bahwa orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Apa yang mau dikatakan di situ? Yaitu bahwa orang yang bermurah hati, kalau kita murah hati, kalau kita mau menolong orang lain, itu sebenarnya bukan hanya orang lain yang kita tolong, tetapi diri kita sendiri. Karena apa? Karena dengan bermurah hati, ya, bermurah hati dengan mengasihi orang lain, kita akan mendapatkan kebahagiaan, sukacita. Saya pernah merasakan, saudara, bahwa dulu ketika papa saya hidup, saya senang sekali apa-apa itu disediakan oleh papa, semuanya oleh papa. Mau ke salon, kerimbat, itu tinggal minta uang. Mau melakukan sesuatu, tinggal minta uang. Mau pergi ke suatu tempat, tinggal tadahin tangan bilang, "Pa, saya mau pergi." Itu dikasih dan saya senang. Ya, bahagia, siapa sih yang gak bahagia dikasih sama papanya? Tapi ketika papa saya meninggal, orang tua saya meninggal, kami menjadi yatim piatu kecil-kecil. Saya belum tamat kuliah waktu itu, baru semester 7 ketika papa meninggal. Duluan mama semester 5, papa semester 7. Ya. Begitu saya selesai kuliah, saya tidak lantas kembali ke HKBP untuk menjadi pendeta, karena saya masih harus berjuang buat 3 adik saya yang masih kecil-kecil. Dan waktu itu saya mencoba melamar pekerjaan dan ternyata saya diterima bekerja, pernah juga di BPK Gunung Mulia. Dan ketika saya pulang membawa gaji, ya, pulang membawa gaji saya, waktu itu gajinya masih tunai gitu ya, ditaruh di amplop gitu ya. Tiap bulan kita ke bagian keuangan, tanda tangan, ambil amplop gaji. Itu seneng banget rasanya. Dan ketika saya pulang, saya mampir dulu beli martabak. Dan saya bilang, nanti sampai rumah saya mau buka martabak ini, berdoa dengan adik-adik saya, mengucap syukur pada Tuhan untuk gaji pertama, dan kami makan martabak ini sama-sama. Dan saudara tahu, ternyata kebahagiaan saya ketika bisa memberi kepada adik saya, itu jauh berkali lipat dibandingkan kebahagiaan saya ketika saya menerima dari papa saya.
Dan itulah sebabnya Amsal mengatakan orang yang bermurah hati mengasihani dirinya sendiri. Orang yang murah hati, orang yang tidak perhitungan, pokoknya kalau makan carilah yang sehat kan gitu ya. Itu bermurah hati atau itu membahagiakan dirinya sendiri. Tapi orang yang kejam menyiksa badan. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dia kejam terhadap badannya. Oke, ya. Semua orang harus makan. Tapi orang yang kejam tidak akan memperhatikan makanan yang baik buat tubuhnya. Dia hanya memperhatikan makanan yang bisa memuaskan nafsunya. Sehingga apa? Dia kejam terhadap tubuhnya sendiri. Tubuhnya mengalami diabetes. Tubuhnya mengalami tekanan darah tinggi. Tubuhnya mengalami kolesterol tinggi. Dia tidak peduli itu dan hanya makan dan makan lagi. Hati-hati. Itu kategori orang kejam. Makanya jika mau bermurah hati, awalilah dari dirimu sendiri. Murah hatilah pada dirimu. Murah hatilah, katakan bahwa saya sehat, saya bahagia, Tuhan memberkati saya. Karena itu saya harus hati-hati dalam makan. Karena apa? Karena kesehatan itu sudah Tuhan berikan. Masa menjaga saja saya enggak mau. Ya. Katakan pada dirimu bahwa Tuhan sudah menciptakan saya begitu indah, masa menjaga keindahan saja tidak mau? Malas gosok gigi, akhirnya apa? Giginya ompong, keindahannya berkurang kan gitu ya. Malas merawat kulit kan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kulitnya gampang keriput, keindahannya berkurang. Merawat kulit gak harus mahal-mahal kok. Ibu-ibu gak usah harus pakai skincare mahal-mahal. Orang dulu tuh bilang air embun aja yang didiamin di malam, di kendi gitu ya semalaman. Kalau pagi-pagi pakai cuci muka, konon katanya itu sumber awet muda loh. Ya. Nah, saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari saat ini kita belajar, hari ini saja. Bermurah hatilah pada dirimu. Pilihlah makanan yang sehat. Berolahragalah, ajak tubuhmu bergerak, bersukacita, ya. Murah hatilah pada dirimu. Jangan terlalu banyak pikiran-pikiran yang gak penting kita pikirin. Murah hatilah pada pikiranmu. Pikirkan saja apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar. Itulah pikirkan, kata firman Tuhan. Gak usah pikirin yang enggak-enggak, ya. Bermurah hatilah pada dirimu. Jangan kejam pada dirimu. Jangan paksakan dirimu menelan makanan yang tidak sehat. Jangan paksakan dirimu untuk hanya tidur berbaring, mengiyakan kemalasanmu, padahal dirimu butuh untuk bergerak. Jangan kejam pada dirimu dengan mendodoni atau membebani pikiranmu dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu. Mari jaga diri kita yang sudah sempurna ini, yang Tuhan berikan pada kita, dengan bermurah hati pada diri kita sendiri. Memilih yang baik, yang sehat buat diri kita, menjaga pikiran kita tetap sehat, dan yang paling penting, menjaga iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kasih karunia Tuhan yang boleh kami rasakan melalui firman-Mu, yang mengajak kami untuk bermurah hati pada diri kami sendiri. Menjaga diri kami tetap sehat, menjaga pikiran kami tetap bersih dari hal-hal yang tidak perlu, dan menjaga iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah kami Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dan saat ini hamba-Mu pun berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, berikan kepada kami semua kesehatan dan pelihara kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkati setiap jemaat Tuhan yang dalam proses studi, Tuhan berikan kepintaran dalam studinya. Yang bekerja Tuhan berkati dimanapun Tuhan menempatkan kami dalam pekerjaan. Jadikan kami terang, garam, dan saluran berkat dalam pekerjaan kami. Yang telah berumah tangga, berkati rumah tangga keluarga kami Tuhan. Pasangan hidup kami, anak-anak kami. Berkatilah kami menjadi rumah tangga yang bahagia di hadapan Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan hati jemaat-Mu.
Bagi yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka jalan keluar. Bagi yang berulang tahun tepat pada hari ini, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.